Iya, saya lanjutkan Mas. Jadi Iya. waktu itu anak saya masih kelas 1 SD, kelas SD. Nah, OYM dengan ceramahnya waktu itu kan dengan sedekah gitu ya, ceramah sedekah. Alhamdulillah saya tertarik gitu, tertarik apa terpengaruh saya kurang tahu juga. MNC waktu itu beliau masih membangun Dako Ketapang yang ya mungkin itu tadi bener Al Furqon itu. Langsung tuh saya ambil tabungan tuh, nguras tabungan, padahal seminggu lagi udah mau lebaran Idul Fitri. Ambil sekitar 4,5 juta lah, 4,5 juta udah saya sedekahin semua gitu waktu itu. Udah saya pulang, wah nggak ada uang, yang penting masih bisa naik kereta gitu kan. Tapi buat lebaran saya pusing juga itu akhirnya. Ya mungkin itu berkah ya, berkah maksudnya setelah sekian lama, kelas 4 apa kelas 5 gitu, saya mimpi anak saya ada di situ Al-Ikhlas, padahal saya belum pernah lihat itu, belum pernah lihat Darul Quran, kenal pun enggak pesantren tahfiz itu apa saya nggak tahu. Kelas 5 tuh saya ngimpi dia pergi jauh kemana gitu, sama sedih gitu kan nyari. Anak saya tahu-tahu berdiri di Al-Ikhlas, ada panggungnya gitu yang dulu buat sering latihan apa ya, Persida dulu. Nah, itu ada di situ, ada panggung situ. Ya mungkin itu akhirnya kelas 6 dia nggak tunjuk tangan siapa yang masuk pesantren, diantar semua temannya, dia sendiri masuk pesantren. Nah pas 2015 saya daftarin dia Inden apa lupa saya, 2016 udah mulai kelas 7 terus dia semangat tahfiz camp, dia selesai kelas 8-nya. Ada fotonya sama Kiai juga, Kiai OYM, ada fotonya pas ada dipeluk itu. Alhamdulillah sih bisa menjadi semangat dia. Ya terus kelas 8 tahfiz camp selesai, terus kelas 9 selesai 30 juz, baru pas pertama kali awal kelas 10 ikut WTN 30 juz. Nah, terus untuk ambil sanad kan masih ragu, karena walaupun banyak teman yang udah WTN 30 juz, cuman kata si Felizan lama ini Pak, ambil lama sana tuh bisa bertahun-tahun gitu, udah nggak ada mustahil bagi Allah bilang gitu. Bisa cepat-cepat, sama temennya Habibie lebih duluan ngulang dari juz 1 ke Syekh Ahmad Al-Kanas ya. Nah itu habis selesai tahfiz camp tuh saya kurang tahu juga kenapa diambil halaqah Syekh Kanas ya. Sebenarnya kan katanya masuk ke situ susah gitu. Ya kata Ustadz anak saya, Ustadz Khairul Anwar, iya Ustadz Khairul Anwar dari kelas 7 tuh, kesempatan dipilih masuk situ halaqah Syekh Kanas. Alhamdulillah selesai sanadnya kemarin pas 2000, baru kemarin itu, belum lama juga. Alhamdulillah saya seneng di Daku karena sering ada event seremoni kayak gitu. Seremoni itu kan anak jadi seneng gitu. Terus ada Daku Fest waktu itu, seneng kita gitu, orang tua tuh ikut bangga, wah kalau ada masyarakat sekitar lihat pasti kan dengan meriahnya itu kan. Sampai sekarang belum ada Daku Fest lagi kan. Kemarin ada WTN lagi, wah alhamdulillah ada WTN. Itu Mas kira-kira pengalamannya ya dulu ya. Berarti itu pas kemarin yang sedekah itu 4,5 juta itu memang untuk niatnya, keinginannya untuk masukin anak pesantren atau seperti apa? Enggak sama sekali, karena dan itu diumumkan setelah ceramahnya Kiai selesai, Kiai UM selesai, ini buat pesantren ya, buat pesantren tahfiz Quran. Gak kepikiran, cuman habis pulang dari sedekah itu namanya manusia ya, duitku habis, agak pikiran juga gitu. Cuman nggak kepikiran sekalian bertahun-tahun, rupanya ya flashback setelah saya kepikir sekarang, oh berarti anak saya tuh kepikiran pengen masuk pesantren, mungkin berkah itu kali. Kan rezeki kan bukan berarti berupa materi gitu ya. Jadi dia mau masuk pesantren tanpa kita suruh sama sekali, nggak ada masuk pesantren ya, nggak ada sama sekali. Ingat sendiri, hafalin Quran sendiri, semangat gitu. Alhamdulillah. Jadi dari waktu masuk pertama kali itu anak saya alhamdulillah ranking 2 yang gelombang 1 dari yang katanya dia tuh kalau nggak salah diumumin sama Pak dulu Kiai Jamil yang ngumumin 340 angkatannya dia tuh kelas 7 tuh 340. Sekarang tinggal berapa angkatannya dia pada setelah SMP pada keluar. Alhamdulillah dia yang bertahan, dia alhamdulillah dapat sanad
Kalau yang WTA 37 kan banyak ya, ratusan ya. Kalau yang Sanan kan dia sama Habibie aja tuh. Berdua aja itu satu. Emang dari itu pas acara di masjid itu ya Pak, yang sedang. Ya itu ceramah Ramadan MNC kan, masjid MNC kan punyanya siapa itu? Haritanu ya, MNC itu. Dia emang ini sih ada masjid yang gede gitu, jadi semua kantor-kantor karyawan ke situ. Karena ustadznya bagus-bagus, termasuk salah satunya Kiai OYM waktu itu ceramah sedekah. Seneng kita tahu kan jadwalnya hari ini siapa. Pas itu masuk. Itu tahun berapa tuh berarti? Tahun 2010, 2011 lah kira-kira. Bapak udah di sini? Belum, saya di Balai Kota kantornya. Kan dekat, tinggal nyebrang belakang MNC, gedung MNC. Itu, ini kan saya per 2015 baru ke sini. Sebelumnya di Balai Kota. Yang di Merdeka Selatan tahu kan Mas, kantor gubernuran. Di situ saya. Ya udah itu, tapi enggak. Ya itulah artinya setelah saya kilas balik itu baru tahu ini maksudnya UYM cerita tentang sedekah tuh nggak harus, malah itu nilainya nggak ternilai sama materi kan, kalau ya hafal Quran gitu kan nggak bisa. Makanya ya setiap kali dia ada momen apa gitu, tahfiz camp terakhir kemarin ya kayak saya pamer ke teman-teman saya. Terus ada event-event yang kayaknya mendunia gitu, jadi kita bisa artinya cepat gitu loh, ada apa namanya, ada ikon yang kita bisa senang. Soalnya orang tua kan ya alhamdulillah sih, bersyukur lah ya. Nggak perlu banggain harta kan, yang penting itu kan beda ya, beda. Alhamdulillah sih. Dia mau kemana tuh abis ini Pak? Ya dia itu karena masih bingung juga, dia masih bingung. Kemarin ditawarin sama yang ngetes siapa, apa Ustadz siapa kurang tahu, mau pengen kemana, Madinah, Turki, nggak tahu, ngikut aja dah, ngikut gitu. Mau keluar ya, keluar negeri ya. Nah terus di saran Ustadz Halakoh sekarang tuh Ustadz Jihan, Ahmad Jihan tuh, Ustadz Jihan tuh bagus juga di Imam Syafi'i gitu. Tapi kurang tahu juga. Nah terus ibunya kan dia pernah jadi imam muda juga sama kak kelasnya siapa ya, Azaim sama teman-temannya waktu itu di sini di Masjid Wali Kota. Jadi Wali Kota Pusat, masjid situ, sama Azaim sama siapa lagi tuh waktu itu, berapa orang itu masjid sini. Terus apa ya waktu itu tahun berapa lupa saya. Nah dia ditawarin sama pimpinan istri, daftar itu aja STPDN gitu. Nah, banyak juga ustadz yang lain yang iya udah kayak ibu istri saya kan STPDN dulu. Udah kayak ini, tapi Ustadz Jian udah nggak usah selalu ke PNS, ya udah dimana aja, ntar dimana yang duluan terima, di ikhtiar semua lah, insya Allah. Iya itu Mas. Tapi berarti tahu Darul Quran juga awalnya dari Ustadz Yusuf ya Pak? Iya. Nah pas dia kelas 5 apa kelas 6 SD, saya kurang tahu juga istri saya info dari mana. Saya kan jarang lihat internet ya. Tahu-tahu kok ini anak daftar ke sini aja, apaan itu, dari teman kan. Dari teman istri gitu, Darul Quran, pesantren hafalan Quran. Nggak ngerti saya juga gitu, udah daftar aja lah pokoknya, bayar udah. Tadinya saya nggak mau nyekolahkan anak ke pondok, kesian gitu kan ya. Pokoknya SMP di rumah kan SMP IT juga udah ada gitu, udah enak deket rumah gitu. SD-nya IT, SMP-nya IT juga. Dan dia lulus SD tuh cuman modal jus 30 doang sebenarnya. Pas di Darul Quran alhamdulillah tuh ustadznya juga enak, sama anak-anak yang masih maksudnya masih kangen sama rumah tuh, care banget itu Ustadz Khairul Anwar tuh waktu itu. Care banget, jadi info terus gini anaknya gimana kalau sakit apa. Dulu ada Ustadz lulusan situ juga, Ustadz Rizky itu juga tuh, Ustadz kamarnya, Ustadz kamar Ustadz Rizky. Sekarang mungkin udah balik lagi kayaknya tuh, pernah lihat ke pondok kan sekolah di Jogja ya. Ustadz Rizky sama Ustadz Halkonya Ustadz Khairul Anwar, udah itu yang ini. Baru pas ke Cijantung sama Ustadz Jihan. Ya, alhamdulillah sih dibimbingannya sabar ustadznya juga. Hanya kita setiap kali nanya via WA juga alhamdulillah sih care gitu ke anak-anak.
Padahal 3 bulan pertama tuh kayak apa tuh anak saya, ya Allah. Setiap masih penjengukan masih sering banget kan waktu itu. Setelah ini aja udah sepi tuh, depan Al-Fatihah udah sepi. Awal-awal itu kan masih penuh itu orang tua santri sampai malam-malam setiap minggu apa tuh. Belikan adanya berapa Pak? 2. Oh 2, satu lagi kecil ya. Iya, adanya juga terpengaruh itu, aku mau kayak emas. Yang perempuan itu, yang kecil juga nih, aku juga nanti ini. Padahal saya nggak pernah khusus doain anak jadi hafiz Quran tuh, nggak pernah, saya nggak pernah. Maksudnya nggak tahu ini kepada pengen ke pesantren dari mana ini juga. Kalau ditanya kan doanya apa sih biar anak jadi hafiz Quran, ya nggak tahu saya juga kayak ini. Ya mungkin saya pikir ya Allah mungkin bekas berkah sedekah itu kali, kayak itu untuk. Dan saya waktu itu benar-benar nggak punya duit, udah itu juga nggak punya buat lebaran apaan ya, nggak tahu, udah disedekain semua pokoknya. Oh jawaban Allah tuh nanti gitu, ternyata nanti bertahun-tahun kemudian baru alhamdulillah. Ya setengahnya kalau saya ditanya anak saya mesti ya termasuk pamer apa enggak ya, nggak tahu lah ya, bersyukur ya. Saya kan saya nggak menunjukkan materi kok, anak kok gitu, alhamdulillah sih. Kalau ada event-event WTN gitu, waduh saya bisa terharu tuh. Kan banyak tuh di Facebooknya ya. Event-eventnya Dau kan update terus ya. Apa ada enak tuh kayak gitu. Ya, alhamdulillah sih karena udah mulai ini lagi nih. Ya. Langsung lagi. Dakufest itu di daerah di cabang-cabang tuh udah ada. Oh, di pusat belum ya? Di pusat udah belum sih Dakufest? Belum kan? Belum. Januari. Oh iya ya. Seneng nih anak orang tua juga seneng lihat gitu. Kreatif. Itu pas ditunjukin dulu pas formulir itu juga nggak tahu tuh punya Ustadz Yusuf awalnya Bapak? Enggak tahu. Oh nggak tahu ya? Pas mau daftar itu nggak tahu sama sekali. Ya? Baru setelah dia masuk, oh itu kan UIM. Hah? Masa sih? Baru ikon ya, ternyata kan masih ikon. Ternyata ada maksudnya trio apa sih yang ikut, maksudnya yang kiai besarnya di sana tuh masih. Selain UIM ada Islam Kiai Jamil, Ustadz Anwar Sani, Tarmizi, itu nama Ustadz Kiai Kosasi ya. Kosasi dulu masih ngajar dulu, anak saya Vicky apa ya kalau nggak salah. Dulu di kelas 7 masih ngajar. Paling pas lihat, alhamdulillah masih sehat. Udah sepuh. Udah sepuh. Masih sering kontakan sama Uya, Pak? Saya tuh malah hampir nggak pernah. Oh, malah belum pernah. Dulu malah belum kenal, malah pernah sedekahin. Kalau sekarang udah saya malah sungkan gitu, takut gitu. Paling kalau ada event apa sedekah apa tuh saya ke etalase depan dekat TK apa tuh yang itu apa nah? Marketing lagi kalau ke situ, paling ke situ awal-awal itu. Foto sama UIM juga pas lulusan kelas 9 sama Tahfiz Camp anak saya nggak bisa hadir waktu itu. Tahfiz Camp kelas 9, iya kelas 7 8, iya kemudian terus kemarin acara BTN kan foto gitu. Sibuk ya beliau. Iya, sibuk beliau. Berarti belum pernah diceritain juga ke beliau ya? Belum pengen curhat gitu sebenarnya, pengen curhat kalau bisa. Kemarin ke Ustaz Saiful ke pengasuhan, pengen silaturahim kalau bisa sama UIM gitu. Ya testimoni kah apa kemarin kan belum kesampaian ya. Nggak sempat, ya udah kalau nggak sempat WA aja lah. Alhamdulillah bisa. Belum ketemu sama UIM juga. Ada ini nggak Pak? Maksudnya pesan khusus gitu ke Felizan dulu pas mondok? Felizan itu kan setahu saya pernah tes psikotes apa-apalah itu istilahnya. Dia itu orangnya sebenarnya setahu saya kurang rata-rata lah, kemampuannya rata-rata. Tapi dia ada kalau dia udah senang sesuatu dia gigih gitu. Nah itu kamu mau ngapalin Quran kan udah 3 bulan awal, udah sungguh-sungguh gitu saya gitu. Tapi awalnya sih nggak terlalu ini, terus sungguh-sungguh aja. Terus belajarnya gimana, pelajaran kurikulum yang lain. Ini saya cerita Mas ya, kurikulum di situ kan alhamdulillah kurikulum nasional ya. Nah pesannya buat Felizan pokoknya tekun aja udah di situ. Kalau udah mantap di Quran mau belajar tafsir atau apa udah tekunin, udah gitu aja.
Ya. Bundanya juga begitu maksudnya. Iya, sama lah kita. Keinginan pengen hafal Quran itu dari mana? Dari mana ya, saya nggak tahu juga. Terus itu awal-awal itu pokoknya nggak ngerti, nggak bener-bener nggak ada niatan. Yang pertama, keluarga kami kan nggak ada yang di pondok satupun doa dari kakek-kakeknya, dari istri saya kan orang Sulawesi ya, nggak ada. Mereka bersyukur juga kalau saya kasih tahu, wah, pertama kali nih di keluarga Lamade, kalau Lamade kan orang Bugis. Pertama kali dari keluarga saya juga belum ada sama sekali. Terus apa ya, dia keinginannya waktu itu mungkin ngelihat temannya atau siapa ya, figur dia mungkin di situ kali, mungkin ada pas Kiai Jamil baca Quran juga pas terawih itu kan lama banget ya. Pokoknya lah bang, waduh apal, mungkin dia ini. Waktu itu masih ada Kiai Slamet ya. Ya mungkin itu juga mungkin. Kita kan masih ada tausiah juga buat wali santri waktu itu, kalau nggak salah tiap 2 minggu sekali Pak ya, wali santri juga Masjid Nabawi itu kan. Kita semangat juga. Mungkin itu mungkin dari kiai-kiai sebelumnya itu yang setelah 6 tahun di sana, Felizen di sana Pak, gimana? Apa yang paling Bapak rasakan mungkin dari pesantren Darul Quran? Yang berdampak terhadap Felizen? Ya pertama saya tadi seneng yang event-eventnya itu, event-eventnya yang kayaknya bukan lokal gitu ya, bisa kalau kita bisa mendunia insya Allah lah, bisa dikenal gitu kan, jadi cepet, jadi yang di situ terpengaruh, itu semangat. Terus teman-teman yang di situ ya walaupun namanya santri nggak selalu sama ya, nggak selalu sama, cuman ada saling itu untuk memacu, berlomba-lomba gitu loh. Ada juga halakoh yang saya kurang tahu tiap subuh atau apa ya di masjid itu, jadi kelihatan kalau di shoot entah berupa foto atau video itu sering diupload di Facebook juga, itu kan di semangat gitu. Kalau ngelihat yang di luar juga kayak gini, orang yang ngafalin Quran tuh kayak gitu suaranya. Maksudnya pernah juga kan di upload itu waktu ini teman-teman Felizen sama teman-temannya lagi halakoh gitu. Apalagi ya. Iya kira-kira itu. Kita seperti itu.